Marilah kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Dan Allah berfirman di surat Ad-Duha ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, seharusnya kamu bersyukur atas nikmat Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita hadirkan kepada baginda Nabiyina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terhormat, hakim dan arif dan bijaksana, yang terhormat hadirin wa hadirat. Saya Muhammad Raski dari MTSN 8 Tanah Datar akan membawakan pidato yang berjudul Jangan Sampai Dunia Melalaikanmu. Pada era modern saat ini, kebanyakan manusia muslimin dan muslimat sudah lupa akan Tuhannya, lupa akan beribadah, lupa akan akhirat. Sedang Allah Maha melihat, Ia yang terus mengejar-ngejar dunia, sedangkan akhirat menunggunya untuk hari pembalasan. Maka dari itu, seharusnya kita lebih sering ibadah, mengingat Allah, dan selalu menjauhi larangannya. Saya ingin membawa kaum muslimin muslimat saudara-saudara saya semua agar ikut menjadi orang yang tidak lalai dikarenakan dunia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Takatsur yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikanmu, hatta zurtumul maqabir, hingga kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu pasti mengetahuinya. La tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim itu. Summa tarawunnaha 'ainal yaqin. Kamu pasti akan melihatnya dengan mata kepala kamu sendiri. Summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya, apa nikmat bermegah-megahan di dunia itu? Shadaqallahul azim. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah melarang orang-orang untuk lalai dikarenakan dunia dan melupakan kewajibannya. Maka
Maka dari itu kita haruslah tidak lalai dikarenakan dunia. Sebagaimana kisah dari seseorang yang dijuluki sebagai qai terbesar umat Islam yang bernama Ubay bin Ka'ab. Pada suatu hari, Ubay bin Ka'ab mengadakan sebuah majelis, yang di majelis itu banyak sekali orang yang mengikutinya. Yang di situ ia hanya berpakaian sederhana. Ia mengajarkan hadis dan Al-Quran. Saat-saat akhir dari majelis tersebut, ia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan merdu. Setelah itu ia kembali ke rumahnya. Saat ia berjalan ke rumahnya, seseorang yang mengikuti majelisnya tadi mengikutinya ke rumahnya. Dan saat sampai di dekat rumah dari Ubay, ia langsung bertasbih kepada Allah melihat kesederhanaan dari Ubay bin Ka'ab. Ia kembali ke masjid tempat diadakan majelis tadi dengan rasa yang sangat haru. Pada suatu hari, Ubay bin Ka'ab ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Allah menyuruhmu membacakanku Al-Quran. Sontak Ubay terharu dan menangis. Ia tidak menyangka namanya akan disebut oleh Allah, dan ia menganggap itu sebagai penghargaan dari Allah. Lalu ia membacakan Quran dengan sepenuh hati. Dan akhirnya hari-harinya ia jalani dengan zuhud, dengan mengajarkan Al-Quran dan hadis. Apa yang kita dapat ambil dari kisah Ubay ini? Kita dapat mengambil bahwa dirinya tidak begitu memperdulikan dunia, tapi dirinya sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah. Ia tidak memperdulikan dunia. Ia tidak ingin rumah yang megah. Ia tidak ingin baju yang mewah. Ia hanya ingin penghargaan dari Allah. Maka dari itu, kita semua haruslah mengingat Allah dan beribadah kepadanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada salah kata,